Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia selain di Aceh dengan dosen pengampu Ibu Karina Wanda, SPD, MPD. Di Indonesia terdapat 4 teori atau 4 pendapat yang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. 2. Teori Persia. Umar Amin Hussein dan Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Yang ketiga, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raden Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. 4. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Perkembangan Islam di wilayah Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang mana waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang ke daerah pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam, antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak, agama Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16 sejak masa kekuasaan Sombaya Rigoa I Manggarangi Daeng Manggarabia Karaeng Langkiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14, tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Talo menyatakan diri masuk Islam. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka berterus terang. Semula sulit menerima agama Islam, namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik, secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Perkembangan Islam di wilayah Maluku. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Karena pada awal abad ke-15, Maluku sahur sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia sampai Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Setelah Islam masuk ke Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat terutama di Ternate. Oleh sebabnya, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di tanah Jawa. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku 4 Raja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum